Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Asep Cahyana. Bapak di sini mengajar mata pelajaran matematika di kelas 11. Nah, untuk kelas 11 itu sendiri ya, pelajaran matematika diajarkan oleh 2 orang guru, satu lagi oleh Ibu Anggi Desianti. Nah, berikut ada sedikit profil atau biodata ya, dari Bapak dan Ibu Anggi, bisa kalian lihat. Nah, untuk Bapak ini nama lengkapnya ya, Asep Cahyana. Untuk tempat tanggal lahirnya Tangerang 21 Februari 1995. Alamatnya di Rancakalong ya. Kemudian di bawah ada nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi. Nah, kemudian sekarang biodata yang Ibu Anggi ya. Nama lengkapnya Anggi Desiantika. Tempat tanggal lahirnya Cirebon 19 Desember 1989. Alamatnya Pamagarsari Tanjung Sari. Kemudian di bawah ada nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi. Nah, ini Ibu Anggi ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Nah, untuk semester ini kami berdua akan menyampaikan materi secara bergantian ya. Jadi setiap pertemuannya yang menerangkannya bisa Bapak atau juga sama Ibu Anggi. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak yang akan menerangkan materi tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan disampaikan Bu Anggi, begitupun seterusnya ya, saling bergantian. Kami menitipkan pesan ya kepada kalian semua. Meskipun kalian belajar secara online ya, kami berharap terus tingkatkan motivasi belajar kalian. Jangan pernah berleha-leha, jangan pernah bersantai-santai, karena menuntut ilmu itu sangat penting ya, buat bekal kalian ke depannya juga. Dengan kalian belajar sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, mudah-mudahan bisa tercapai di masa yang akan datang. Jangan pernah sia-siakan perjuangan orang tua kalian. Orang tua kalian pasti bangga melihat anaknya ya seperti kalian misalkan belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga di masa yang akan datang orang tua kalian bisa melihat anaknya itu sukses. Nitip ya, perjuangan orang tua itu sangat luar biasa. Mereka tidak mengenal lelah, mereka tidak mengenal waktu untuk bisa menyekolahkan kalian agar kalian bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Nah, untuk semester sekarang ada 3 bab yang akan disampaikan. Yang pertama itu ya, bab jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua bab matriks. Dan yang ketiga bab vektor. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bab yang pertama, itu tentang jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, jumlah dan selisih dua sudut ini ya berfungsi untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan yang belum ada di dalam sudut istimewa. Nah, karena di dalam sudut istimewa itu ya tidak semua sudut sudah memiliki nilai sinnya, cos, dan tangennya. Nah, jadi kalian bisa mencarinya dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, berikut Bapak tampilkan ya tabel nilai sudut istimewa yang sudah memiliki nilai. Nah, di sini tabel sudut istimewa itu ada 4 kuadran. Nah, kuadran pertama itu rentangnya dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua dari 90 sampai 180, kuadran 3 210 sampai 270, dan kuadran 4 270 sampai 360. Nah, kalian bisa lihat ya ini. Kalian bisa lihat, nah ini sudut-sudut yang sudah memiliki nilai sin, cos, dan tangennya. Nah, misalkan di sini ya Bapak kasih contoh, misalkan di sini ada sudut di kuadran pertama 30 derajat. Nah, misalkan kalian akan mencari nilai cos. Nah, misalkan di sini kan cos ini dibacanya cos alfa ya. Nah, misalkan alfanya itu 30 derajat. Nah, yang ini. Nah, berarti cos alfa 30 derajat itu bernilai yang ini nih. Yang 1/2 akar 3. Nah, kemudian nih misalkan lagi di sini kalian akan mencari sudutnya misalkan 135 derajat. Nah, misalkan di sini kalian akan mencari nilai tan alfa. Nah, tan alfanya ini kan 135 derajat. Nah, nilai tan alfa 135 derajat kalian bisa lihat. Nah, bernilai negatif 1. Atau kalian masih bingung kenapa negatif 1. Nah, kalian misalkan tinggal tarik garis aja dari sini nih. Dari tan alfa. Nah, ini kalian harus sambungkan. Nah, nanti titik temunya itu nilainya.
Nah, misalkan satu lagi nih contoh. Misalkan di kuadran 3 ya, kalian mengambil sudut 225 derajat. Nah, misalkan kalian akan mencari nilai cos 225 derajat. Nah, kalau kalian bingung ya tinggal tarik aja dari cos, kemudian sambungkan dengan dari ini sudutnya. Nah, nilainya kan cos 225 derajat itu 1 negatif 1/2 akar 2. Nah, kalian bisa pahami masing-masing ya untuk nilai-nilai cos, sin, atau tan yang lainnya dengan melihat tabel sudut istimewa ini. Nah, kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, rumus jumlah dan selisih dua sudut ini ada 3 ya. Yang pertama itu rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Nah, nanti yang kedua itu ada rumus jumlah dan selisih untuk kosinus. Dan yang ketiga itu ada rumus jumlah dan selisih untuk tan ya, atau tangen. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama itu rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Nah, di sini ada 2 rumus yang bisa digunakan. Yang pertama itu rumus jumlahnya ya, rumus jumlah untuk sinus. Nah, bisa kalian lihat di sini ditandai dengan huruf atau dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk rumus jumlah sinus ini kalian bisa lihat ya rumusnya itu sin. Nah, di sini bisa kalian lihat ada mirip huruf A kecil dan B besar. Nah, ini di dalam matematika yang A kecil ini dinotasikan atau dibaca dengan alfa. Kemudian yang mirip B besar itu dibaca atau dinotasikan dengan beta ya, beta. Nah, jadi sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, kemudian ini rumus untuk selisihnya ya. Nah, di sini dilambangkan dengan tanda kurang atau operasinya pengurangan. Nah, kalian bisa lihat untuk rumusnya itu sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini yang membedakannya simple ya. Coba kalian lihat untuk yang rumus jumlah ini di sininya operasi penjumlahan, kemudian di sininya juga penjumlahan. Kemudian untuk yang rumus selisih, nah lihat di sininya pengurangan, berarti otomatis operasi di rumusnya juga pengurangan. Nah, itu yang membedakannya ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal ya. Nah, di sini contohnya itu tentukan nilai dari sin 75 derajat. Nah, coba kalian lihat di tabel sudut istimewa ya. Di sana kan belum ada untuk nilai sudut 75 derajat, baik itu sin, cos, ataupun tangen. Nah, kalian bisa mencarinya menggunakan rumus yang 2 ini. Nah, ada 2 kemungkinan. Rumusnya itu bisa si alfa sama betanya dijumlahkan, bisa juga si alfa sama betanya dikurangi. Nah, untuk menentukan caranya gimana, kalian tinggal mengambil 2 sudut istimewa yang sudah diketahui nilainya, kemudian bisa si 2 sudut itu dijumlahkan hasilnya 75 atau dikurangkan hasilnya 75 derajat. Nah, misalkan ini pengerjaannya ya, bisa kalian lihat. Nah, di sini sin 75 derajat itu sama dengan sin 30 ditambah 45. Nah, karena nilai 30 derajat dan 45 derajat sudah ada di tabel sudut istimewa ya. Nah, jadi kalian tinggal mengkombinasikan atau menjumlahkan 2 sudut ini yang hasilnya 75 derajat. Nah, berhubung di sininya operasinya penjumlahan, nah berarti kalian memakai rumus yang rumus jumlah ya. Rumus jumlah. Nah, cara selanjutnya itu tinggal memasukkan saja. Nah, misalkan yang 30 dan 45 ini kalian misalkan yang 30 ini alfa, kemudian yang 45 sebagai beta. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Jadi di sini kan rumusnya sin alfa. Nah, berhubung tadi alfanya 30 berarti sin 30 ya. Kemudian dikali cos beta. Nah, tadi betanya kan 45 berarti dikali cos 45 ditambah cos alfa. Nah, alfanya tadi kan 30 berarti cos 30 dikali sin beta. Betanya 45 berarti dikali sin 45 ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian tinggal menentukan nilai sin 30, cos 45, cos 30, dan sin 45 dilihat dari tabel sudut istimewa.
Nah, kalian tinggal nentukan tadi sin 30 itu nilainya kan 1/2. Kemudian cos 45 itu 1/2 akar 2. Ditambah cos 30 itu nilainya 1/2 akar 3. Dan sin 45 itu nilainya 1/2 akar 2. Nah, setelah sampai sini, untuk langkah selanjutnya kalian tinggal mengalihkan saja. Bisa kalian lihat ya langkah selanjutnya. Nah, di sini hasil kalinya ada 1/4 akar 2. Nah, dari mana ini 1/4 akar 2? Nah, 1/4 akar 2 itu hasil kali dari yang ini. 1/2 dikali 1/2 akar 2. Nah, hasilnya jadi 1/4 akar 2. Nah, kemudian yang 1/4 akar 6 dari mana? Nah, ini hasil kali dari 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. Nah, ini cara mengalihkannya kalian tinggal kalikan saja. Misalkan 1/2 dikali 1/2 itu kan 1/4 ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Nah, kemudian yang akar 3 dikali akar 2, kalian tinggal kalikan saja. 3 kali 2 kan 6. Nah, tinggal tambahin akar. Jadi akar 6 ya. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya. Nah, kenapa ini jadi seperti ini ya? Nah, kalian tinggal lihat di sini 1/4 dan yang di sini 1/4 itu nilainya sama. Nah, kalian tinggal pisahkan saja oleh tanda kurung ya. Jadi 1/4-nya disimpan di depan seperti ini. Kemudian di belakangnya tinggal pakai kurung. Nah, pindahin yang akar 2 sama akar 6. Nah, jadi akar 2 tambah akar 6 ya, seperti itu. Nah, jadi ini dibacanya 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi nilai sin 75 itu hasilnya ini 1/4 dikali akar 2 tambah akar 6. Nah, kemudian yang soal selanjutnya ya. Tentukan nilai dari sin 15 derajat. Nah, ini pengerjaannya tidak jauh berbeda sama yang tadi ya. Kalian tinggal mencari dua sudut istimewa. Kemungkinannya ada dua, dijumlahkan hasilnya 15 atau dikurangkan hasilnya 15. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, di sini coba kalian lihat. Sin 15 itu sama dengan sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, kalian seperti tadi ya, yang 45 itu sebagai alfa dan yang 30 sebagai beta. Tinggal masukkan ke rumus. Nah, jadi seperti ini. Sin 45 kali cos 30 dikurangi cos 45 kali sin 30 derajat. Nah, setelah ini kalian lihat tabel sudut istimewa berapa nilai sin 45, cos 30, cos 45, dan sin 30 ya. Nah, ini hasilnya. Nilai sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian cos 30 itu 1/2 akar 3. Kemudian cos 45 1/2 akar 2. Dan nilai sin 30 itu 1/2. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal mengalihkan saja ya. Nah, ini langkah selanjutnya. Nah, 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, yang 1/4 akar 6 ini hasil kali dari yang ini ya. 1/2 misalkan kali 1/2. Tadi kan hasilnya 1/4. Kemudian yang akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Jadi hasilnya 1/4 akar 6 ya. Kemudian yang selanjutnya 1/4 akar 2 ini hasil kali dari yang 1/2 akar 2 dikali 1/2. Nah, 1/2 kali 1/2 kan 1/4. Nah, berhubung yang akar 2-nya tidak bisa dikalikan, jadi tetap ngikut ke sini. Jadi hasilnya 1/4 akar 2 ya. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya. Nah, ini langkah selanjutnya sama ya. Yang 1/4-nya dipisahkan ke depan. Nah, tanda pisahnya oleh tanda kurung. Jadi 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Nah, jadi nilai sin 15 ini hasilnya ini 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2 ya. Nah, sekarang lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus jumlah dan selisih untuk kosinus. Nah, untuk rumus jumlah dan selisih kosinus ini juga ada dua rumus yang bisa digunakan ya. Yang pertama rumus untuk jumlah dan yang kedua rumus untuk selisih. Nah, di sini untuk
rumus untuk jumlah ya, bisa kalian lihat. Nah ini tandanya penjumlahan di depannya ya. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta. Nah di sini tidak seperti yang rumus jumlah sin ya. Nah di sini kebalikannya, kalau di depannya ini penjumlahan, nah di sininya operasinya jadi pengurangan. Jadi cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, kemudian sekarang untuk rumus yang selisih. Nah, di depannya ya dioperasikan dengan tanda kurang. Nah, untuk rumusnya itu cos alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta. Nah, operasinya jadi penjumlahan. Kalau di sininya pengurangan, nah operasi di sini jadi penjumlahan. Jadi cos alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari cos 15. Nah, ini caranya tidak jauh berbeda untuk yang seperti tadi ya. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, cos 15 itu sama dengan cos 45 dikurangi 30 derajat. Sama ya, yang kayak menentukan yang sin tadi. Nah, yang 45 seperti biasa ini alfa dan 30 ini beta. Nah, kalian tinggal masukkan saja ke rumus yang ini. Nah, berhubung di depannya ini pengurangan ya, jadi pakai rumus yang pengurangan ini nih, sama. Mohon maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Nah, di sini untuk rumus yang ininya bukan sin cos cosin ya, tapi cos sin sin. Nah, seperti yang ini ya. Nah, jadi di sini untuk contoh soal yang tadi di sini cos 15 itu tetap ya, ini cos 45 dikurangi 30 derajat. Nah, untuk rumusnya ini tetap ya, alfa tadi ini beta, berarti pakai rumus yang ini cos sin sin ya, yang ini nih cos sin sin. Berarti cos alfanya itu kan 45 dikali cos beta, betanya 30 jadi cos 30 ditambah sin alfanya 45 jadi sin 45 dikali sin beta, betanya 30 jadi sin 30. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah kalian tinggal menentukan nilai cos 45 berapa, cos 30 berapa, sin 45 berapa, dan sin 30 berapa. Nah, ini hasilnya ya. Untuk cos 45 itu hasilnya 1/2 akar 2, cos 30 1/2 akar 3, dan sin 45 itu 1/2 akar 2, dan sin 30 nilainya setengah. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal mengalihkan saja ya. Nah, ini hasil kalinya. Nah, ini 1/4 akar 6 itu hasil kali dari 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. Kemudian yang 1/4 akar 2 ini hasil kali dari 1/2 akar 2 dikali 1/2 ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian tinggal memisahkan yang 1/4-nya dipisahkan oleh tanda kurung ya. Nah, jadi hasil dari cos 15 itu 1/4 dikali akar 2 tambah akar 6 ya. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua. Nah, tentukan nilai dari cos 105 derajat. Nah, nilai cos 105 derajat itu ya sama dengan cos 45 ditambah 60 derajat. Nah, kalian tinggal menentukan saja yang 45 sebagai alfa, yang 60 sebagai beta. Nah, tinggal masukin ke rumus, jadi hasilnya ini cos 45 dikali cos 60 dikurangi sin 45 dikali sin 60 derajat. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal menentukan nilai cos 45 berapa, cos 60 berapa ya, sin 45 berapa, dan sin 60 berapa. Nah, ini langkah selanjutnya. Nilai dari cos 45 itu 1/2 akar 2, nilai dari cos 60 1/2, nilai dari sin 45 itu 1/2 akar 2, dan nilai dari sin 60 1/2 akar 3 ya. Kalian tinggal mengalihkan untuk langkah selanjutnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi 1/4 akar 2 itu hasil kali yang ini. 1/2 akar 2 dikali 1/2. Kemudian 1/4 akar 6 itu hasil kali dari ini. 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal memisahkan yang 1/4-nya ya oleh tanda kurung. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 1/4 dikali akar 2 dikurangi akar 6 ya. Nah, ini jadi nilai dari cos 105 itu
1/4 dikali akar 2 dikurangi akar 6. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu rumus jumlah dan selisih untuk tan ya. Nah, ini juga sama ya, ada 2 rumus. Nah, yang pertama rumus untuk penjumlahannya. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta ya. Nah, kemudian untuk rumus yang kedua, rumus selisihnya. Nah, di sini tan alfa dikurangi beta ya, sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, kemudian di sini ada satu contoh soal ya untuk rumus jumlah dan selisih untuk tangan ini. Nah, ini ada contoh. Contohnya itu tentukan tan 105 derajat. Nah, untuk pengerjaannya sama ya, tidak jauh berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, tan 105 itu sama dengan tan 60 ditambah 45 derajat. Nah, seperti biasa yang 60 ini sebagai alfa, kemudian yang 45 sebagai beta. Nah, tinggal masukkan saja ke rumus. Nah, berhubung di sininya penjumlahan, berarti kalian pakai rumus yang ini ya. Nah, berarti tan alfanya itu kan alfanya 60, berarti tan 60 ditambah tan betanya 45 ditambah tan 45 dibagi 1 dikurangi tan 60 dikali tan 45. Nah, seperti biasa kalian tentukan nilai tan 60 berapa, tan 45 berapa ya. Lihat di tabel sudut istimewa. Nah, ini hasilnya akar 3 ditambah 1 dibagi 1 dikurangi akar 3 dikali 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, kalian merasionalkan bentuk akar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang akar 3 tambah 1 dibagi 1 dikurangi akar 3 ini tidak bisa dioperasikan untuk selanjutnya ya. Nah, caranya itu dengan merasionalkan bentuk akar. Kalian tinggal mengalikan ya dengan penyebut yang ini nih. Yang 1 dikurangi akar 3, tetapi operasi yang pengurangannya diganti dengan penjumlahan. Nah, jadi dikalikan dengan ini. 1 ditambah akar 3 dibagi 1 ditambah akar 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian tinggal mengalikan. Cara mengalikannya ya untuk yang atas dulu, yang ini nih. Nah, cara mengalikannya itu kalian bisa lihat ya, yang pertama akar 3 dulu dikali ya, akar 3 yang ini dikali 1 hasilnya akar 3 yang ini. Kemudian masih akar 3 dikali akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 itu ya, akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu bernilai 3 ya. Jadi langsung ditulis di sini 3. Kemudian langkah selanjutnya lanjut dari angka 1 ini, 1 dikali 1 ya, hasilnya 1. Kemudian 1 dikali akar 3 hasilnya akar 3. Nah, sekarang untuk perkalian yang penyebutnya yang bawah ya. Sama caranya, 1 dikali 1 hasilnya 1 yang ini ya. Kemudian 1 dikali akar 3 hasilnya akar 3. Kemudian sekarang yang ini akar 3 dikali 1 ya, akar 3 operasinya dikurangi. Kemudian akar 3 kali akar 3. Nah, tadi akar 3 kali akar 3 itu akar 9 ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini tinggal dioperasikan saja atau dijumlahkan yang bernilai sama. Misalkan ini yang angka 3 dan 1 bisa dijumlahkannya hasilnya 4. Kemudian akar 3 ditambah akar 3 itu hasilnya 2 akar 3. Nah, kenapa 2 akar 3? Nah, misalkan kalian ya yang 3 ini dimisahkan jeruk. Ya, jeruk tambah jeruk pasti jeruknya ada berapa? Pasti ada 2 jeruk ya. Nah, tadi ya kan dimisahkan jeruk itu yang akar 3. Nah, berarti ada 2 jeruk. 1 jeruk ditambah 1 jeruk pasti hasilnya 2 jeruk ya. Nah, berarti ini juga akar 3 ditambah akar 3 pasti hasilnya 2 akar 3. Kemudian selanjutnya untuk penjumlahan atau operasi yang bawah ya, yang ini. Nah, berhubung yang 1 tidak ada nilai yang sama ya, berarti 1 tetap ditulis dulu di bawah 1. Nah, kemudian yang ini akar 3 dikurangi akar 3 pasti hasilnya 0 ya, habis, jadi gak perlu ditulis. Kemudian tadi yang akar 9 itu nilainya
akar 9 itu tadi nilainya 3 ya. Akar 9 itu sama dengan 3. Nah, kemudian mohon maaf di sini ya, ini operasi penjumlahan salah, ini harusnya pengurangan ya. Karena negatif yang ini nih, negatif ini dikali positif hasilnya pasti negatif ya. Nah, jadi 1 dikurangi 3. Nah, kemudian di bawah ini hasilnya ada negatif 2 ya. Udah. Nah, kemudian yang selanjutnya ini belum selesai ya. Langkah selanjutnya kalian tinggal mengoperasikannya dibagi ya. Nah, yang ini 4 dibagi negatif 2 dulu ya. 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian ada di sini 2 akar 3 dibagi negatif 2. Nah, kalian tinggal bagikan saja, ini 2 dibagi 2 kan tinggal sisa 1 ya. Berarti kalian bisa juga coret. Nah, yang bawah ini negatif 1, yang atas ini sisa 1. Jadi 1 kali akar 3 hasilnya akar 3 dibagi negatif 1. Nah, hasilnya negatif akar 3 ya. Benar yang ini nih, negatif akar 3. Kemudian selanjutnya, nah, kalian ini tinggal memisahkan yang tanda negatifnya, dikedepankan ya seperti yang tadi. Ya, jadi negatif dikali 2 ditambah akar 3, atau kalian juga bisa ya dari sini nih. Dari sini bisa, jadi hasilnya itu bisa negatif 2. Nah, di sini ada tambah, di sini ada negatif. Kalian tinggal kalikan. Positif dikali negatif itu kan negatif ya. Jadi negatif 2 dikurangi akar 3. Bisa seperti ini, bisa juga yang bawah seperti ini ya. Nah, jadi nilai dari tan 105 itu sama dengan bisa negatif 2 dikali 2 tambah akar 3. Atau juga bisa negatif 2 dikurangi akar 3. Seperti itu ya. Nah, untuk penyampaian materi di pertemuan pertama ya, mungkin baru masuk ke rumus sin, cos, dan tan ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas masih bab jumlah dan selisih dua sudut, yaitu tentang pengembangan jumlah dan selisih dua sudut ya, dan sudut rangkap. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Anggi, yaitu pengembangan rumus jumlah dan selisih dua sudut dan materi tentang sudut rangkap ya. Nah, untuk pertemuan pertama materi yang disampaikan sampai tadi ya. Nah, di sini ada soal latihan buat belajar kalian ya, biar kalian lebih paham lagi belajar masing-masing ya mengerjakan soal. Nah, di sini ada 3 soal ya. Yang pertama itu tentukan nilai dari sin 105 derajat, kemudian yang kedua cos 105 derajat, dan yang ketiga tan 15 derajat. Nah, ini kalian bisa kerjakan oleh masing-masing ya, bekerja sendiri. Bapak tidak berharap kalian saling mencontek. Bapak lebih menghargai pengerjaan sendiri meskipun salah ya, daripada benar tapi hasil mencontek ya. Sok coba sama kalian kerjakan dulu masing-masing, mau benar mau salah. Nanti juga kalian pasti paham di mana kesalahannya, di mana kekurangannya. Nanti kalian akan temukan dengan sendirinya ya. Jadi Bapak berharap tolong kerjakan dulu masing-masing. Nah, ini nanti tugasnya bisa dikumpulkan atau di share di WA ya. Nah, untuk tugas ini kalian tinggal fotokan saja, nanti tinggal kirim, bisa di grup atau di chat personal. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kata atau makna yang tidak pas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.